e visto che hanno svelato tutto quanto la rosa, posso dire di essere molto curiosa, perché secondo me hanno creato il giusto mix tra giovani ed esperte, e non vedo l'ora di conoscere tutte le mie nuove compagne e di mettermi subito al lavoro con loro. ก็วันนั้นหนูไปแข่งที่เทจอนก็คือกับทีม Race Park เนี่ยเราค่อนข้างที่จะชิงกันเป็นที่2อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นทีมหนูอยู่ที่2อยู่แล้วก็ Race Park เขาก็แบบเป็นจี้ตูดมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือเรามันเป็นนัดที่สำคัญสำหรับเราก็ต้องการชัยชนะด้วยอะไรอย่างเงี้ย오늘 첫 득점을 기록하는 메가 쪽으로 메가도 encara Messi 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 Raja Indonesia Arena. Ancaman habisi nyawa Wipawe berujung petaka. Terancam diproses hukum. Elisa Zanet gemetar ketakutan hingga ngemis-ngemis minta maaf. Terlanjur sakit hati Wipawe tolak mentah-mentah permintaan maaf Eliza dan membongkar fakta mencengangkan. Ternyata Eliza jadi kaki tangan Ratu Voli Korea. Dunia voli Korea kembali diguncang oleh skandal panas yang melibatkan dua pemain dari klub Red Sparks, yaitu Wipawe Srithong, bintang muda asal Thailand, dan pemain asing baru, Elisa Zanet, asal Italia. Insiden mencengangkan ini bermula dari percakapan pribadi yang bocor ke media sosial, di mana Elisa Zanet diduga melontarkan ancaman serius terhadap rekan setimnya, Wipawe. Kalimat, "Aku bisa habisi dia kapan saja," yang dikaitkan dengan Elisa langsung menyulut kemarahan publik, terutama para fans setia Wipawe di Thailand dan Korea. Tidak tinggal diam, manajemen Red Sparks dikabarkan telah menyerahkan kasus ini kepada pihak berwajib. Jika terbukti benar bahwa Elisa Zanet melontarkan ancaman pembunuhan, ia tidak hanya akan dikeluarkan dari tim, tapi juga menghadapi ancaman hukuman pidana sesuai hukum Korea Selatan yang sangat ketat terhadap ancaman kekerasan, terutama dalam lingkungan profesional olahraga. Menurut sumber internal dari Red Sparks, Elisa langsung panik setelah kasus ini mencuat ke publik. Ia dikabarkan menangis histeris saat dipanggil oleh manajemen, bahkan sampai sujud memohon maaf kepada Wipawe di hadapan tim. Dia sampai gemetar dan nyaris pingsan. Tidak menyangka omongannya bisa berujung begini, ujar seorang staf klub yang meminta identitasnya dirahasiakan. Namun sayangnya, permintaan maaf tersebut ditolak mentah-mentah oleh Wipawe yang merasa sudah sangat tersakiti. Sudah terlalu terlambat untuk meminta maaf. Luka ini tidak akan hilang hanya dengan kata-kata, ujar Wipawe dalam wawancara eksklusif dengan media Thailand. Yang lebih menggemparkan, Wipawe kemudian membongkar fakta mencengangkan dalam sesi wawancara lainnya. Ia menyebut Elisa Zanet bukan sekadar pemain asing baru, tapi kaki tangan dari seorang pemain senior kontroversial yang disebut-sebut sebagai Ratu Voli Korea. Julukan yang diyakini merujuk pada pemain terkenal dengan sejarah kelam perundungan di masa lalu. Dia, Elisa, bukan bertindak sendiri. Ada yang mengatur. Aku tahu siapa dia, dan ini bukan pertama kalinya aku diintimidasi sejak masuk Red Sparks, ungkap Wipawe dengan mata berkaca-kaca. Meski tidak menyebut nama secara langsung, publik berspekulasi keras bahwa sosok Ratu yang dimaksud adalah salah satu mantan pemain timnas yang kini kembali bermain di liga. Insiden ini langsung memicu kehebohan luar biasa di media sosial Korea dan Thailand. Hashtag Protect Wipawe dan Justice for Wipawe menjadi trending, sementara tekanan terhadap manajemen Red Sparks untuk segera mengambil tindakan tegas semakin besar. Para fans mulai berspekulasi bahwa ruang ganti Red Sparks kini dalam kondisi penuh ketegangan. Beberapa menyuarakan dukungan untuk Wipawe, sementara sebagian lainnya mulai mempertanyakan mengapa Elisa, yang baru bergabung musim ini, bisa secepat itu terlibat dalam konflik sebesar ini. Dalam hal ini polisi sedang menyelidiki kasus ancaman tersebut, dan manajemen Red Sparks telah berjanji untuk bersikap transparan dalam menangani kasus ini. Di tengah persiapan tim menghadapi musim baru, Red Sparks kini justru disibukkan dengan krisis internal yang mengancam reputasi dan solidaritas tim. Akankah Elisa Zanet didepak dari tim? Apakah Ratu Voli Korea yang disebut Wipawe akan ikut terseret? Dan mampukah Wipawe bertahan dalam tekanan mental seperti ini? Lebih lanjut, skandal panas di tubuh Red Sparks tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Setelah sebelumnya menghebohkan publik dengan dugaan ancaman pembunuhan terhadap rekan setimnya, Wipawe Srithong, kini Elisa Zanet kembali menjadi sorotan setelah kesombongannya justru menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya sendiri. Sumber internal mengungkapkan bahwa Elisa awalnya merasa sangat percaya diri dan bahkan menantang siapa saja yang mencoba menjatuhkannya, karena ia merasa memiliki koneksi kuat di balik layar. Saya aman, saya punya orang dalam. Begitu kira-kira pengakuan Elisa kepada beberapa orang dekat di tim. Diduga, ia merasa dilindungi oleh seorang figur besar dalam dunia voli Korea yang selama ini dikenal sebagai Ratu Voli. Namun rupanya, kepercayaan diri Elisa justru menjadi awal dari kehancuran karir dan reputasinya. Dalam konferensi pers terbaru yang digelar usai laga eksibisi tim nasional, publik dibuat terperangah ketika sang Ratu Voli Korea, sosok yang selama ini diakini berada di balik gerakan Elisa, secara terbuka menyangkal mengenal Elisa Zanet. Saat ditanya oleh awak media tentang keterlibatannya dalam konflik Red Sparks, sang ratu menjawab dengan dingin dan nada meremehkan. Elisa? Pemain mana? Saya tidak kenal. Mungkin dia mengarang cerita saja. Saya tidak pernah memerintahkan siapapun menyerang Wipawe atau Mega. Semua itu fitnah. Pernyataan ini membuat suasana ruangan langsung hening. Beberapa awak media bahkan mengaku syok dengan dinginnya pernyataan tersebut. Tak lama setelah konferensi pers itu tayang di layar televisi dan viral di media sosial, Elisa Zanet dikabarkan jatuh pingsan di ruang ganti usai latihan ringan bersama tim. Seorang staf pelatih mengungkap bahwa Elisa menangis histeris, tak henti-henti menyebut nama sang ratu. Tidak mungkin, dia sendiri yang suruh aku. Aku disuruh menyerang Mega dan mengancam Wipawe supaya mereka takut dan mundur, serunya dalam kondisi terpukul berat. Elisa merasa dikhianati oleh orang yang selama ini ia anggap sebagai pelindung, mentor, sekaligus figur sentral dalam mimpinya menaklukkan dunia voli Korea. Saya lakukan semua ini karena dia, ujar Elisa dalam tangisnya, menurut seorang saksi mata. Dengan semua bukti dan kesaksian yang mengarah kepada dirinya, Elisa kini bukan hanya berpotensi dikeluarkan dari Red Sparks, namun juga tengah menghadapi ancaman serius dari jalur hukum. Polisi dilaporkan sudah mulai mengumpulkan barang bukti digital, termasuk pesan suara dan percakapan yang menyeratkan ancaman langsung terhadap Wipawe. Manajemen Red Sparks sendiri mulai mengambil jarak. Dalam pernyataan resmi klub, mereka menegaskan akan bekerja sama penuh dengan otoritas hukum dan mengambil tindakan sesuai kode etik profesional. Sementara itu, Wipawe Srithong akhirnya angkat bicara dalam wawancara khusus bersama media Thailand. Ia dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak menginginkan balas dendam, namun menuntut keadilan. Aku tidak ingin ada pemain lain yang mengalami hal seperti aku. Ancaman bukanlah candaan. Ini bukan soal aku lagi. Ini soal bagaimana kita menjaga keselamatan dan martabat atlet, tegas Wipawe. Publik pun memberikan dukungan besar kepada Wipawe. Dengan banyak netizen menyerukan agar Federasi Voli Korea turun tangan dan membersihkan dunia voli dari unsur manipulasi dan perundungan yang selama ini ditutup-tutupi. Drama ini bukan hanya membuka mata publik soal konflik internal di tim, tetapi juga mulai menyingkap jaringan gelap dan hierarki beracun yang selama ini tersembunyi di balik gemerlap dunia voli Korea Selatan. Kasus Elisa bisa menjadi titik awal terbongkarnya banyak fakta kelam yang selama ini ditutup rapat.